Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue. Nah, pada kesempatan kali ini dan di video kali ini gue akan mereview kembali alat yang pernah gue pasang yang udah 1 tahun yang lalu, yaitu curut yang gue pasang di mobil gue. Gue pengen tahu nih performa alat ini setelah setahun pemakaian. Ya, apakah dia ada penurunan performa atau dia alatnya rusak atau mobil saya kembali boros. Sekarang gue akan ngetes mobil ini, sekalian gue ada janji di daerah Puncak Bogor ya. Ada video kemarin gue ke Bogor tuh gue. Oke, gue mau jalan ke Bogor. Sekarang jam 11:30 gue akan jalan ke Bogor. Gue baru kemarin terakhir gue pakai udah gue isi bensinnya dan mobil ini dalam keadaan full. Dan sekarang gue mau ajak teman-teman untuk ke Bogor ya. Bagaimana performa curut atau alat penghemat BBM yang gue pasang di mobil gue. Oke, let's check it out. Ya, gue baru masuk tol Jagorawi dan ternyata ini macet. Sekarang jam 2:30 kurang 5, hampir sejam. Tadi juga di tol MT Haryononya juga nggak terlalu lancar banget ya, dan ini masih macet. Mungkin belum bisa merefleksikan atau mensimulasikan bagaimana konsumsi BBM di luar kota. Berarti paling gua nanti mau isi lagi bensinnya, paling baru cuman 2-3 liter, biarin lah ya. Gue isi lagi di tol Cibubur biar dia sampai full lagi. Baru biasanya macet kayak gini nih cuman sampai exit Cibubur. Oke, gue udah ngisi bensin lagi, udah gue fullin lagi. Agak gimana gitu ngisi 3 liter doang ya Allah. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang gue mau, ini supaya lebih akurat, gue mau ngeset di aplikasi iOS-nya, speedometernya, dan dia juga ada trip meternya. Tapi sebelum itu gue mau jalan tol udah agak lengang sih, jadi sekarang gue mau jalan lagi. Gue mau set dulu speedometernya sambil kita tes. Ya, gue udah mulai masuk puncak. Jalan tadi ya cenderung lancar ya, tapi nggak sepi gitu. Jadi tadi tuh gue jalan cuman dapat kecepatan rata-rata 73 km per jam rata-ratanya. Jarak baru 36,2 km. Oke, gue udah mau masuk puncak. Nah, di sini gue record total kilometer gue berapa, terus kecepatan rata-rata gue berapa, karena ini rata-ratanya pasti akan turun ketika gue udah masuk puncak. Ya, seperti biasa jalur puncak macet. Tadi gue macet dari ya udah mulai apa ya, udah deket-deket Megamendung lah macetnya. Oke, gue mau ke salah satu cafe di sini, masih agak ke atas. Ini sekarang kecepatan rata-rata turun 52,7 km dengan jarak tempuh 41,9. Oke, kita lanjut lagi. Ya, sampai juga. Jalanan dan gue parkir dia lancar. Yaudah, it's okay. Sekarang gue udah sampai tempatnya. Mau nunggu teman gue dulu kali ya, kali aja dia udah datang. Oke, gue udah balik dari tempat teman gue. Sekarang gue mau lanjut jalan lagi. Oke guys, jadi sudah 50 menit gue belum keluar dari jalan raya puncak. Ya Allah, gelap banget. Kecepatan rata-rata 14 km per jam. Ini macet banget. Sempat berhenti beberapa menit tadi tuh. Jadi konsumsi BBM-nya pasti nggak terlalu akurat ya untuk jalan
luar kota gitu. Tapi ya it's okay, nggak apa-apa. Gue tetap lanjutin tesnya. Tadi akhirnya kan gue ngisi hitungannya full tuh berarti di Cibubur ya, di rest area Cibubur. Tadi 44 kilo, sekarang gue udah jalan 7 kilo. Macetnya nih paling ya 6 kiloan nih udah macetnya dari 7 kilo ini. Jadi gue cuma jalan paling sekilo tuh tadi lancarnya. Sekarang gue stuck, nggak stuck banget sih, tapi jalannya ngerayap parah lah. Oke guys, akhirnya gue sampai Bintaro. Sekarang gue lagi ngisi bensin. Total perjalanan gue 73,7 km dengan jarak tempuh 2 jam. Kecepatan maksimal gue tadi di tol sempat 93 km per jam, dengan rata-rata kecepatan gue hanya 45 km per jam. Karena tadi bisa dibilang setengah perjalanan berarti ya, 1 jam ya, hampir sejam, sekitar 55 menit itu gua terjebak macet total di daerah puncak dengan kecepatan rata-rata gue cuma 14 km per jam. Nah tadi pas berangkat juga gue mengalami hal yang sama. Dari kecepatan rata-rata gua 60-70 km per jam jadi drop tinggal 44. Berarti sekitar 20 km per jam ya, pas gua di perjalanan balik gitu. Pas gua perjalanan berangkat gua cuman 20 km per jam. Nah sekarang posisi jarum gua aja tuh di setengah, tapi gue nggak tahu nih aslinya tuh setengahnya ini berapa. Nggak mungkin gue ngisi sampai 20 liter dalam pikiran gue sekarang. Oke, sekarang gue ngisi bensin. Gue pengen tahu konsumsi bahan bakar gue berapa. Jadi nanti data yang pertama yang berangkat sama data yang pulang ini gue gabungin. Distance-nya doang nih bisanya. Oke, gue isi dulu. Oke guys, nah sekarang gue udah sampai rumah lagi. Dari hasil data yang gue dapat selama perjalanan hari ini, yaitu gue mendapatkan kecepatan rata-rata gue adalah 44,25 km per jam. Padahal di jalan tol Jagorawi gue sempat jalan 101 km per jam, dan di arah pulang Jagorawi juga gue sempat jalan 93 km per jam. Namun karena macet yang menjebak gua itu, ya macetnya itu yang arah balik itu sekitar 6 kilo, dan arah berangkat juga kurang lebihnya sama lah ya, sekitar 5 kiloan. Dan akhirnya gua hanya mendapatkan konsumsi BBM pada hari ini yaitu 1 liter 13 kilo. Ya, 1 liter 13 kilo dalam keadaan macet totalnya itu 11 km dengan ya keadaan macet gue tuh bisa dibilang cukup parah ya, karena dari gue keluar kafe temen gue itu nggak jauh ya, mungkin sekitar 500 meteran dari kafe temen gue udah kejebak macet sampai gue di bawah, di puncak di bagian bawah itu yang pas bilangnya orang ya, gadok ya, pokoknya daerah-daerah situ. Gue baru bisa lepas dari kemacetan di situ. Dari jalan 8 kilo itu gue menghabiskan waktu 55 menit dari kemacetan itu. Jadi jalan 8 kilo itu gue tempuh dalam waktu 1 jam, hampir 1 jam. Itu macetnya luar biasa. Ya, gue mendapat konsumsi bahan bakar 1 liter 13 kilo. Ya menurut gue 1 liter 13 kilo dengan kondisi macet, total kemacetan yang gue dapat itu 11 km dengan kecepatan rata-rata saat kemacetan itu 10 km per jam, kurang lebih ya 13 km per jam. Oke, itulah hasil riset kedua ya. Jadi riset yang pertama itu ternyata tadi gue cek videonya, gue nggak bisa menemukan videonya yang sempat gue rekam itu. Tapi gue mencatat 1 liter 14 kilo untuk luar kota dan 1 liter 12 kilo
untuk full dalam kota ya, dengan kondisi ketika gue 1 liter 14 kilo itu gue mengisi di kilometer, salah nih gue kayak nggak mungkin kilometer 63, kilometer 36 apa kalau nggak salah, pokoknya di rest area. Jadi gue ngisi dari rest area Cibubur, gue naik ke atas, sempat kena macet di atas, pas baliknya gue lancar, bener-bener lancar itu pas baliknya. Dan gue untuk mengantisipasi takutnya di tol dalam kotanya gue kejebak macet, saat itu gue isilah di rest area. Dan disitulah gue mendapat 1 liter 14 kilo. Mungkin kalau kondisinya full lancar sampai naik juga lancar, turunnya benar-benar lancar, gue isi mungkin taksiran gue sekitar 1.15, 1.16. Itu berarti dari data yang gue dapat ini bisa dibilang alat curut yang gue beli dari Om Wisnu ini masih sangat baik. Dia belum rusak, tidak merusak mesin gue, dan juga konsumsi bahan bakar gue ya bisa dibilang itu hampir-hampir sama ya, dia nggak jadi boros-boros banget juga gitu loh, karena kemacetannya ya seperti tadi yang teman-teman bisa lihat. Oke, kurang lebihnya videonya sampai sini dulu. Gue cabut, see you in the next video, bye.